Oke, selamat datang semuanya. Pernah nggak sih kita kepikiran, di zaman yang kayaknya makin ruwet ini, gimana ya caranya kita mendidik anak biar jadi generasi yang kuat? Nah, pas banget hari ini kita bakal bongkar kerangka 17 poin dari Ustadz Abdul Somad yang menawarkan sebuah cetak biru yang sangat jelas. Yuk, kita mulai. Nah, semua pembahasan kita itu akarnya dari pertanyaan ini nih. Pertanyaan yang jujur aja kayaknya sering banget ya mampir di kepala para orang tua. Dan inilah yang akan jadi bingkai diskusi kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tantangan zaman modern. Jadi sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong panggungnya kayak gimana. Sebenarnya apa aja sih tekanan-tekanan unik yang dihadapi orang tua dan anak-anak sekarang di era serba digital dan penuh distraksi ini? Mari kita lihat. Nah, disinilah letak uniknya kerangka dari Ustadz Abdul Somad ini titik mulainya itu, ternyata bukan dari si anak, tapi justru dari orang tuanya. Jadi perspektif kita tuh dibalik, fondasinya diletakkan dulu ke para pendidiknya. Ini benar-benar pergeseran yang fundamental loh. Lanjut, bagian kedua, fondasi utama, yaitu orang tua. Di sini nih, kita bakal bahas 5 poin pertama dari kerangka ini. Dan kelimanya, fokusnya itu ke satu hal, peran dan pola pikir orang tua. Merekalah arsitek utamanya. Oke, poin nomor 1. Akuntabilitas. UAS itu menekankannya pakai kalimat yang nusuk banget. Kamu pasti akan ditanya. Ini bukan lagi soal mungkin, tapi sebuah kepastian. Setiap orang tua nanti bakal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan soal anak-anaknya. Gak bisa lari. Poin kedua, kepemimpinan. Setiap orang tua, terutama ayah ya, itu dianggap sebagai pemimpin. Bukan cuma kepala keluarga biasa, tapi pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab atas kawanannya. Siapa itu? Ya, istri dan anak-anaknya. Lalu yang ketiga, ini soal pengaruh. Pengaruh yang luar biasa besar. Jadi dalam ajaran Islam kan, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Nah, kata UAS, orang tualah yang jadi senimannya. Merekalah yang membentuk, mewarnai, dan mengarahkan kanvas yang masih kosong ini. Metafora ini benar-benar pas banget ya buat ngegambarin poin tadi. Anak itu ibarat dinding kosong, dan kita orang tuanya yang jadi pelukisnya. Mau jadi lukisan apa, itu ya tanggung jawab kita sepenuhnya. Nah, ini nyambung ke dua tanggung jawab inti berikutnya. Poin keempat itu spesifik banget buat para ayah, tugasnya melindungi keluarga dari api spiritual. Tapi, ini bukan tugas ayah sendirian. Poin kelima langsung menyeimbangkannya. Ini adalah misi bersama. Ibu dan ayah itu partner yang setara, saling bahu-membahu dalam tugas besar ini. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Seni membangun koneksi. Setelah fondasi di orang tuanya kuat, sekarang kita pindah ke aksinya. Gimana sih cara praktisnya membangun hubungan yang dalam sama anak? UAS punya definisi nasihat yang, indah banget. Kata nasihat itu dari kata nasoha, yang artinya menyaring. Jadi ngasih nasihat itu ibaratnya kayak kita lagi nyaring madu, memisahkan yang murni dari kotorannya. Jadi ini bukan soal nyalahin atau ngejudge, tapi soal memurnikan. Terus, gimana caranya? Nah, UAS nawarin 4 metode praktis buat bangun koneksi ini. Pertama, pakai bahasa yang lembut, panggil dengan sebutan sayang. Kedua, sentuh emosinya. Coba deh ceritain perjuangan seorang ibu waktu hamil misalnya. Ketiga, ingatkan mereka soal gambaran besar kehidupan, bahwa kita semua ini sementara. Dan yang keempat, ini penting banget, kasih mereka role model yang nyata, bukan cuma superhero di film. Oke, lanjut ke bagian 4, menanamkan inti ajaran. Nah, setelah koneksi emosionalnya dapat, baru deh kita bisa masuk ke intinya, menanamkan nilai-nilai dan keyakinan fundamental yang bakal jadi kompas hidup mereka. Dan inilah dia, fondasi dari segala fondasi, Tauhid. Poin ke-8 ini adalah soal tauhid, keyakinan pada keesaan Tuhan. Menurut UAS, ini yang nomor 1, yang harus diajarkan pertama kali sebelum apapun. Kenapa sih tauhid ini fundamental banget? Karena tauhid itu membangun motivasi dari dalam diri. Coba deh kita bandingin, beda banget loh antara berbuat baik karena takut ketahuan CCTV atau polisi, sama berbuat baik karena sadar sepenuhnya kalau Tuhan itu maha melihat. Yang satu motivasinya dari luar, yang satunya lagi melahirkan integritas sejati dari dalam. Nah, di atas fondasi tauhid inilah pilar-pilar karakter lainnya dibangun, mulai dari hubungan kita ke atas, ke Tuhan, lewat sholat, terus melebar ke samping, ke sesama manusia, lewat tanggung jawab sosial, diperkuat dengan kesabaran waktu kena ujian, dan semuanya ini muaranya ke satu hal, akhlak atau karakter yang baik. Nah, ini dia poin krusialnya. Urutannya itu penting.
US menegaskan kalau akhlak yang baik itu bukan sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Akhlak itu adalah buah. Buah dari apa? Dari fondasi keyakinan, ibadah, dan ilmu yang kokoh. Oke, kita sampai di bagian kelima, menghadapi realitas zaman. Sekarang, yuk kita tarik semua konsep ini ke dunia nyata. Gimana kerangka ini ngejawab dilema-dilema praktis yang kita, sebagai orang tua modern, hadapi sehari-hari? Dan ini dia nih, salah satu konflik yang paling sering dihadapi, benturan antara gentle parenting ala barat dengan disiplin dalam Islam. Ini juga yang ditanyakan langsung ke UAS. Jadi, di mana sih titik temunya antara pendekatan yang super lembut sama kebutuhan akan disiplin? Menurut penjelasan Ustadz Abdul Somad, perbedaannya itu ada di fokus dan metodenya. Kalau gentle parenting, mungkin ya, prioritasnya adalah kenyamanan sesaat si anak. Nah, sementara parenting Islami, fokusnya itu buat kesejahteraan spiritual jangka panjang. Artinya apa? Ketegasan, bahkan sebagai pilihan terakhir banget, disiplin fisik yang tidak menyakiti, itu dibolehkan. Tapi, ada tapinya nih. Semua itu harus diterapkan dengan kebijaksanaan dan cinta, bukan karena emosi atau marah. Dan kita sampai di poin ke-17, poin pamungkas. Setelah semua ikhtiar, semua strategi, semua usaha kita sebagai manusia dikerahkan, jangan pernah lupakan satu hal, kekuatan doa. Pada akhirnya, keberhasilan itu tetap bergantung pada pertolongan Tuhan. Ini ada kutipan penutup dari UAS yang kuat banget dan benar-benar bisa mengubah cara pandang kita. Tantangan zaman sekarang itu bukan kutukan, tapi justru misi spesifik yang memang dirancang buat generasi kita. Kita ada di sini, di zaman ini, ya karena kitalah yang paling pas untuk menghadapinya. Jadi, itulah tadi cetak birunya. Sebuah peta jalan yang super jelas udah dipaparkan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kembali ke kita masing-masing. Ini bukan cuma informasi buat didengerin, tapi sebuah undangan untuk bertindak. Jadi, siapkah kita untuk mulai membangun generasi kokoh itu?